Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emielda Ayu Dewi Khairunisa dari kelompok 53 jurusan PAI yang akan sedikit menjelaskan tentang hasil observasi di SMPN 1 Jetis. Yang pertama yaitu tentang observasi atau wawancara kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya, setiap sekolah pastinya memiliki kultur budaya yang berbeda. Kultur merupakan suatu pandangan hidup yang diakui oleh sekelompok masyarakat yang mencangkup budaya, cara berpikir, dan nilai-nilai sekolah. Budaya adalah sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Menurut Konjoraningrat menyatakan bahwa budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budoyo, sebagai bentuk-bentuk jamak budi yang artinya budi atau akal. Sedangkan budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai atau value yang dianut oleh seorang kepala sekolah sebagai pimpinan dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan karyawan yang ada di sekolah. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada di dalam organisasi sekolah. Nilai atau value tersebutlah yang akan menjadi bahan utama pembentukan budaya organisasi sekolah atau madrasah. Nilai value tersebut merupakan suatu ukuran normatif yang mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang nilai atau value tersebutlah yang akan menjadi bahan utama pembentukan budaya organisasi sekolah atau madrasah. Data yang saya dapat setelah melakukan observasi bahwa kultur budaya yang dimiliki SMPN 1 Jetis antara lain sebagai berikut. Peringatan siswa di dalam dan di luar kelas. Adapun budaya atau kebiasaan yang dilakukan para siswa SMPN 1 Jetis antara lain, yang pertama itu upacara bendera. Upacara bendera adalah kegiatan yang rutin dilakukan untuk mengawali kegiatan pembelajaran dalam 1 minggu, dan upacara bendera digunakan untuk melatih kedisiplinan waktu. Yang kedua, 3S. Setiap pagi, kebiasaan yang sudah membudaya di SMPN 1 Jetis salah satunya adalah kegiatan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Kegiatan 3S ini tidak hanya dilakukan oleh murid, tetapi juga dilakukan oleh guru, staf, dan karyawan SMPN 1 Jetis. Yang ketiga, sholat duha, kultum Jumat, dan membaca Al-Quran atau juz amma yang dilakukan secara terjadwal pada saat sebelum memulai pembelajaran PAI. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 1 lagu wajib sebelum proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas. Yang kelima, pertemuan guru dengan orang tua siswa yang dilakukan 2 kali dalam 1 semester. Tersebut dilakukan setelah siswa-siswi SMPN 1 Jetis melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester dan PAS atau penilaian akhir semester. Wali murid dengan wali kelas dalam acara mengambil hasil belajar siswa dan menjelaskan tentang perkembangan anak di sekolah. Yang keenam, acara peringatan keagamaan. Kegiatan peringatan keagamaan di SMPN 1 Jetis diadakan di halaman SMPN 1 Jetis. Kegiatan keagamaan yang dilakukan antara lain yaitu ada sholat Idul Adha, Maulid Nabi, Pondok Ramadan di saat bulan Ramadan.
Yang terakhir, Jumat sehat atau Jumat bersih. Kegiatan yang membudidaya lainnya adalah kegiatan Jumat bersih atau Jumat sehat, yaitu bahwa setiap hari Jumat di SMPN 1 Jetis selalu diadakan kegiatan Jumat bersih yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 9.00. Hal ini bertujuan dalam rangka untuk menjaga kebersihan. Ada pula upaya pembinaan guru. Upaya pembinaan guru dan tenaga kependidikan ini sebenarnya sudah terangkum di dalam tujuan lembaga secara umum dari SMPN Negeri 1 Jetis. Adapun tujuan khususnya itu lebih ditekankan dalam pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan. Bentuk pengembangan yang dilakukan itu dapat berupa, yang pertama itu ada peningkatan kompetensi tenaga kependidikan atau kepala sekolah. Yang kedua, peningkatan kompetensi tenaga pendidik atau guru. Sekolah mencapai standar kependidikan meliputi semua guru berkualifikasi minimal S1, telah mengikuti PLPG dan mengajar sesuai bidang ajarnya atau linier. Yang ketiga, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan dengan cara mengadakan seminar kependidikan, sarasehan atau ajang sana, serta musyawarah guru mata pelajaran atau MG. Upaya yang digunakan untuk membina siswa-siswi. Upaya pembinaan siswa-siswi adalah objek pertama dalam melakukan proses belajar mengajar. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru-guru SMPN 1 Jetis untuk meningkatkan potensi siswa dalam kegiatan belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas. Upaya yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan potensi peserta didik ada dua cara, yaitu yang pertama pembinaan peningkatan imtak. Peningkatan potensi imtak dilakukan dengan melakukan sholat duha dan surat-surat pendek yang ada di juz amma, sehingga peserta didik lulus dari SMPN 1 Jetis ditarget hafal juz amma. Terus yang kedua, peningkatan pembinaan khusus. Peningkatan pembinaan khusus ini dilakukan oleh guru PAI dengan cara mengikuti atau menyuruh siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis Islami seperti hadroh dan lain-lainnya. Selanjutnya, observasi atau wawancara perangkat pembelajaran atau RPP. SKKD. Standar kompetensi atau SK mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan setelah penulis melakukan pengamatan pada RPP daring yang diberikan oleh Pamong PAI SMPN 1 Jetis. Dalam materi hukum bacaan mat dan pentingnya belajar Al-Quran serta apa manfaat belajar tajwid. Materi pelajaran kelas 8 yaitu mengutamakan materi hukum bacaan mat dan pentingnya belajar Al-Quran serta apa manfaat belajar tajwid yang baik dan fasih agar terdapat kesesuaian dengan tujuan pembelajaran pada materi. Namun, dalam RPP daring tidak terdapat SKKD karena di dalam RPP daring SKKD tersebut digantikan dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, indikator. Indikator menurut penulis adalah suatu atau penanda pencapaian SKKD yang ditandai dengan
oleh perubahan perilaku spiritual, perilaku sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah melakukan pembelajaran. Nah, dalam pengamatan yang saya lakukan, mendapatkan hasil bahwa indikator dalam materi hukum bacaan mad dan pentingnya belajar Al-Quran serta apa manfaat belajar tajwid yang terdapat kesesuaian dengan KD dengan bukti adanya materi yang disampaikan sesuai dengan KD yang ada di RPP daring. Namun di dalam RPP daring KD digantikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Mata pelajaran adalah bahan yang digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar. Mata pelajaran adalah diambil dari kata pelajar yang artinya yang harus dikerjakan, dipelajari, diberikan dalam jenjang sekolah dan pendidikan tertentu. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan melalui RPP daring yang diberikan oleh Bapak Pamong PAI SMPN 1 Jetis, terdapat kesesuaian antara materi pembelajaran dengan indikator pembelajaran. Karena dibuktikan dengan kesesuaian KD, indikator, dan materi yang akan disampaikan saat jam pelajaran, baik secara daring, luring, maupun tatap muka, seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun melalui daring materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, terdapat kesesuaian antara KD, indikator, dan materi pelajaran. Yang keempat, strategi atau metode pembelajaran. Strategi atau metode adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang ditentukan. Strategi pembelajaran yang saya dapati setelah melakukan observasi atau pengamatan RPP daring SMPN 1 Jetis, khususnya dalam materi PAI, terdapat kesesuaian dengan kebutuhan materi. Pada materi PAI kelas 8, yaitu tentang hukum bacaan mad dan pentingnya belajar Al-Quran serta apa manfaat ilmu tajwid yang menggunakan strategi pembelajaran ceramah dengan melalui Gimit, serta dilanjutkan pemberian tugas melalui GC. Guru menyiapkan materi penjelasan, kemudian guru meminta siswa yang berada dalam forum tersebut untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Setelah itu guru memberikan tugas beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan melalui Gimit tersebut agar siswa mengingat setiap pembelajaran yang diajarkan. Setelah murid menjawab pertanyaan tersebut, murid diberi waktu untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, murid diberi kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya melalui Gimit, dan apabila tidak memungkinkan bisa dilanjutkan melalui Google Classroom. Setelah semua kelompok mempresentasikan, guru memberikan apresiasi dan guru memberikan tugas untuk penilaian akhir. Yang kelima, ada juga bahan pembelajaran. Bahan atau alat pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyusunan desain pembelajaran. Terdapat beberapa jenis bahan ajar, seperti bahan ajar
cetak, bahan ajar visual, bahan ajar audio visual, bahan ajar multimedia, dan benda real. Dari hasil pengamatan yang saya dapat melalui RPP dari SMPN 1 Jetis terkait dengan bahan atau alat pembelajaran, terdapat kesesuaian dengan kebutuhan materi dan metode pembelajaran. Bahan atau alat yang SMPN 1 Jetis gunakan dalam pembelajaran daring adalah alat-alat elektronik untuk penunjang jalannya proses belajar mengajar. Bahan atau alat yang digunakan guru yaitu laptop, handphone, melalui aplikasi WhatsApp, Google Classroom, dan e-learning. Peserta didik menggunakan handphone, menggunakan aplikasi yaitu WhatsApp, Google Classroom, Gmeet, dan juga e-learning. Dengan menggunakan bahan atau alat tersebut, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala sinyal selama pembelajaran yang dilakukan. Poin selanjutnya yaitu tentang observasi atau wawancara perangkat penilaian peserta. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan, dan tentang proses belajar dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk mengambil keputusan. Di dalam perangkat penilaian peserta didik, terdapat 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian efektif. Penilaian efektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian efektif ini juga dijadikan acuan dalam kurikulum K13. Pada kurikulum K13, guru tidak dapat memberi penilaian kepada peserta didik dengan mengedepankan pengetahuan saja, tetapi guru juga harus menyertakan penilaian tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Dari hasil observasi yang saya lakukan di SMPN 1 Jetis dalam menerapkan penilaian aspek efeksi dilakukan dengan cara mengamati keseharian peserta didik. Saat pembelajaran online seperti ini, guru melakukan proses pembelajaran secara luring. Dalam pembelajaran luring, seorang guru melakukan proses penilaian efeksi dengan cara melihat sopan santun siswa, keaktifan dalam mengikuti pembelajaran. Guru PAI tetap memantau keaktifan sholat duha dan hafalan surat-surat pendek peserta didik. Meskipun dalam keadaan luring, guru PAI di SMPN 1 Jetis tetap menerapkan kegiatan itu, karena kegiatan sholat duha dan hafalan surat pendek merupakan salah satu pembinaan untuk peningkatan peserta didik. Penilaian yang kedua yaitu penilaian aspek kognisi peserta didik. Aspek penilaian kognisi adalah segala upaya yang menyangkut aktivitas mental otak. Dalam bahasa lain, aspek kognisi adalah aspek yang menjelaskan bahwa perilaku kognisi berarti perilaku siswa dalam upaya mengenal dan memahami materi pelajaran. Dalam konteks ini terdapat 6 kecakapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, sintesis, dan evaluasi. Saya melakukan observasi di SMPN 1 Jetis dan mengamati sistem penilaian yang menerapkan aspek kognisi. SMPN 1 Jetis dalam aspek penilaian kognisi menggunakan soal pilihan ganda. Tanya jawab. Karena keadaannya daring seperti ini, guru hanya bisa memberi dan siswa menerima tugas melalui e-learning dan juga Google Classroom. Yang ketiga yaitu penilaian aspek
psikomotorik peserta didik. Aspek psikomotorik adalah aspek penilaian yang mengedepankan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima materi psikomotorik yang meliputi menirukan, memanipulasi, artikulasi, dan naturalisasi. Saya melakukan observasi di SMPN 1 Jetes dan di SMPN 1 Jetes menerapkan penilaian dengan menggunakan aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik yang digunakan di SMPN 1 Jetes dengan cara mengadakan pembuatan suatu produk dengan dasar materi yang telah disampaikan. Guru juga menganalisis penilaian secara langsung, penilaian tingkah laku saat pembelajaran berlangsung atau praktek peserta didik. Poin yang terakhir yaitu tentang refleksi. Kegiatan magang 1 merupakan kegiatan yang sangat berharga bagi saya. Karena dalam kegiatan magang 1 ini saya dapat memiliki pengalaman dan cara-cara yang akan saya implementasikan besok di saat menjadi seorang pendidik. Saya melakukan kegiatan magang 1 di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Ponorogo, yaitu berada di SMPN 1 Jetes. Di SMPN 1 Jetes ini, saya mendapatkan informasi bagaimana menjadi seorang pendidik yang profesional, bagaimana proses belajar mengajar yang semestinya, dan aktivitas sekolah lainnya. Selain itu, saya mengobservasikan tentang kultur budaya yang ada. Saya juga melakukan observasi tentang perangkat pembelajaran. Serta saya meneliti bagaimana dan aspek apa saja yang diterapkan oleh Bapak Ibu Guru SMPN 1 Jetes dalam memberi nilai atau yang sering kita sebut dengan perangkat penilaian peserta didik. Bapak Ibu Guru SMPN 1 Jetis dalam memberikan penilaian menggunakan 3 aspek, yaitu yang pertama itu menggunakan aspek afeksi peserta didik, yang kedua dengan menggunakan aspek kognisi, yang ketiga yaitu tentang aspek penilaian psikomotorik. Dalam aspek ini, guru mengedepankan akan keterampilan anak dengan cara melakukan kegiatan langsung setelah pembelajaran atau praktek. Terus dengan adanya kegiatan magang 1 ini, saya dapat belajar bagaimana cara melakukan dan cara melaksanakan implementasi serta mengimplementasikan menjadi seorang pendidik yang profesional dan tanggung jawab akan kewajibannya menjadi seorang pendidik. Kegiatan magang 1 ini juga memberikan pelajaran bagaimana cara membedakan karakteristik anak satu dengan anak yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.